Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, channel YouTube Intan Azkia. Ini aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Intan Azkia Soraya. Aku semester 4, bimbingan konseling Islam di UN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di segmen kali ini aku akan membawakan segmen konstan, yaitu konseling bareng Intan. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi BK dengan dosen pengampu Bapak Haji Dede Lukman SCOSI MAG. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat batin dan sehat dohir. Semoga kalian sehat fisik dan juga sehat mental. Oke, teman-teman. Di video kali ini dengan judul Menghadapi Kegagalan. Semua orang pasti deh mengalami kegagalan. Pasti. Aku di depan kalian adalah orang yang pernah mengalami kegagalan. Gak sedikit orang yang menghadapi kegagalan dengan terus-menerus menyalahkan dirinya, yang rasa dirinya harus dihukum dan rasa bahwa dirinya tidak akan pernah bisa jadi lebih baik lagi. Nah, perasaan-perasaan tuh numpuk banget setiap harinya. Dan itu bikin hari kita penuh akan ingatan kegagalan dan bahkan bikin kita nggak akan nyaman. Video ini aku bakal ngajakin teman-teman untuk mengubah cara menghadapi kegagalan. Aku akan bahas gimana caranya menghadapi kegagalan dan memaafkan diri dan menjadi lebih baik. Kalau kalian ngalamin kegagalan terus kalian sedih, kecewa, marah, nangis, itu adalah hal yang wajar. Ya, itu masih sehat-sehat aja. Ibaratnya pas kita naik sepeda terus kita jatuh, pasti setelah itu kita ada nangis atau marah atau kesel atau kecewa gitu kan. Tapi perasaan-perasaan ini adalah perasaan yang wajar, sama halnya sebuah problem atau kegagalan. Setelah jatuh pasti ada perasaan kecewa dulu, ada rasa negatif dulu. Karena kalau kita nggak pernah ngalamin kegagalan atau nggak kecewa sama kegagalan, kita nggak tahu kapan kita bisa mikir kalau kita tuh harus memperbaiki diri, kalau kita tuh harus lebih baik lagi dari ini. Seperti halnya tadi ketika naik sepeda, kalau kita nggak jatuh dulu, kita nggak ngerasain kecewa dulu, kita nggak ngerasain gagal dulu, kita nggak tahu gimana caranya lancar untuk mengayuh sepeda. Nah, perasaan-perasaan ini memang wajar kita alami gitu. Percaya atau enggak, sebenarnya perasaan negatif inilah yang mendorong kita yang justru menjadi lebih baik lagi. Kegagalan dan perasaan tadi juga dialami loh sama orang lain. Kamu nggak sendirian kok. Dan tentunya mengalami kegagalan nggak membuat kamu rendah dari orang lain. Bahkan menurut aku yang lebih rendah dari orang lain adalah orang yang tidak bangkit dari kegagalan. Tapi memang gak jarang kegagalan ini buat kita untuk takut mencoba hal yang baru. Contohnya, kemarin gagal, aku gak mau nyobain hal ini lagi, gak ada kesempatan buat aku. Contoh lainnya, ditolak gebetan, takut karena emang gak ada yang mau sama aku gitu. Nah, perasaan itu juga sebenarnya hal yang wajar gitu. Karena memang gak ada ya yang mau ditolak, gak ada juga yang mau gagal gitu. Tapi ya balik lagi, kalau perasaan-perasaan ini mendominasi setiap hari teman-teman, ini juga bakal gak sehat buat teman-teman. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kamu perlu nih mengubah cara pandang kamu atau cara kamu menghadapi kegagalan. Yang pertama, coba deh kita berpikir bahwa sebenarnya yang mengendalikan sesuatu itu gak cuman kita. Kegagalan itu gak cuman kita yang mengendalikan. Ada sesuatu yang lain yang bisa mengendalikan kegagalan kita. Contohnya gini, contohnya beasiswa. Kita ikut beasiswa. Nah, kita udah usaha keras banget. Contohnya kita selalu belajar setiap malam untuk tes beasiswa tersebut. Tapi suatu ketika malah nggak diterima. Kenapa? Karena memang ternyata ada yang lebih membutuhkan daripada kamu.
dan kamu adalah orang yang dirasa mampu oleh pihak dari beasiswa sana. Nah, apakah itu artinya itu adalah kesalahan dari kamu? Nggak juga, itu adalah sebuah takdir. Itu juga sebagai kontrol selain dari kontrol kamu gitu. Jadi ingat aja gitu ya, bahwa ada peran lain selain diri kita dalam kegagalan kita itu. Mungkin beberapa orang bakalan tanya, Nathan, gimana kalau misalkan kesalahan itu aku sendiri loh yang buat, aku ngerasa aku yang buat kesalahan itu. Nah coba deh, pernahkah kalian menemani seseorang yang gagal? Contohnya ada teman yang gagal. Apakah kalian akan mengejek-ngejek, atau kalian akan mengolok-olok, atau kalian akan menjudge, ih si gagal. Tidak mungkin, bukan? Kalian akan menemani, kalian akan menasihati yang baik, dan kalian akan mensupport. Coba deh, hal itu lakuin ke kamu sendiri. Contohnya gini, ketika teman aku gagal, aku mensupport bahwa semangat ya, besok ada kesempatan lain. Nah, lakuin itu ke diri kita. Semangat ya diri, bahwa besok tuh ada sesuatu kesempatan yang lain. Nah, lakuin itu juga sama kamu. Jangan cuman buat nasehatin ke orang lain. Kamu juga perlu untuk mensupport diri kamu sendiri. Kamu juga perlu untuk menyayangi diri kamu sendiri. Kamu juga perlu untuk selalu memanage pikiran kamu. Karena ketika kita justru menjudge diri kita jelek, justru kita memberikan energi-energi negatif, kita malah justru tambah terpuruk, dan kita malah justru nggak bisa mau untuk mencoba hal-hal yang baru, dan itu salah. Dan jangan lupa juga bahwa kita harus melihat sisi positif dari setiap kegagalan itu. Contohnya yang tadi, kegagalan beasiswa. Coba deh kita lihat dari sisi positifnya. Dengan kegagalan itu kita bisa melihat bahwa ternyata banyak orang yang gak mampu, banyak orang yang lebih berjuang daripada kita, dan kita justru menghargai orang itu, menghargai orang yang ternyata banyak yang gak mampu di bawah kita gitu. Sedangkan kita masih mampu, dan memang kita mungkin jalannya belum berhak mendapatkan beasiswa ini, karena ada orang lain yang lebih membutuhkan beasiswa itu. Teman-teman, ada sebuah teknik yang udah terbukti manfaatnya untuk kesehatan mental, pengembangan diri, dan juga untuk menghadapi kegagalan, yaitu teknik self-forgiveness. Ada 4 langkah teknik ini. Yang pertama yaitu langkah mencoba menerima diri, mencoba menerima kegagalan itu. Kalau misalkan emang kegagalan itu kalian yang buat, coba terima. Oke, it's okay gitu. It's okay, ini adalah perbuatan yang aku lakuin. Nah, ketika kita sudah mencoba menerima dan sudah menerima, lanjut ke langkah kedua, yaitu mengungkapkan perasaan penyesalan. Nah, ungkapan ini bisa melalui tulisan, bisa melalui berbicara pada orang lain, bisa melalui curhat ke profesional, dan bisa juga dengan cara basically, yaitu dengan refleksi diri. Ini akan membuat diri kamu lebih lega dan membuat kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Langkah ketiga yaitu coba pikir deh, apa aja hal yang bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan ini gitu. Nah, dengan apa? Dengan take action. Abis take action, kita langsung ke langkah yang keempat, yaitu fokus ke masa depan. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan haruslah tata masa depan. Fokus di masa depan, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Aku mau ngingetin ke teman-teman lagi bahwa kegagalan adalah hal yang biasa. Kegagalan adalah proses untuk menuju kesuksesan. Dari kegagalan lah kita bisa belajar banyak hal dan bisa memperbaiki sesuatu itu. Nah, kalau kamu adalah orang yang termasuk susah untuk memaafkan diri sendiri, coba deh kamu lakuin teknik self-forgiveness ini dengan 4 langkah. Yang pertama, mencoba menerima diri. Yang kedua, yaitu mengungkapkan penyesalan. Yang ketiga, yaitu memperbaiki kesalahan itu, memikirkan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, lalu take action. Dan yang keempat, yaitu fokus ke masa depan. Oke, mungkin itu sedikit bincangan di Konstan kali ini dengan judul menghadapi kegagalan.
Semoga orang yang sedang menghadapi kegagalan dengan video kali ini kalian bisa dengan konselingin diri sedang mengalami kegagalan, meminta maaflah pada diri sendiri dan bersyukurlah pada Tuhan dan berterima kasih tentunya pada diri sendiri. Jangan lupa bahwa kegagalan adalah hal yang biasa dan jangan lupakan bahwa kita harus bangkit lagi setelah gagal. Ketika kita gagal dan tidak bangkit lagi, maka kita bukan orang yang hebat dan kita justru lebih rendah dari orang lain. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa percayalah, Tuhan mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kritik dan saran silahkan komen langsung di bawah ini. Dan jangan lupa memberikan saran untuk segmen selanjutnya maunya apa, silahkan langsung komen aja. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat konstan.